Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 7 SMP Negeri 1 Petung Kriyono. Kami ucapkan selamat kepada peserta didik baru yang telah diterima menjadi bagian dari kami, keluarga besar SMP Negeri 1 Petung Kriyono. Hari ini kalian akan melaksanakan MPLS secara daring. Apa itu MPLS? Ya, MPLS adalah singkatan dari Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah. Kegiatan ini bertujuan agar peserta didik bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan belajar baru di SMP Negeri 1 Petung Kriyono. Nah, para siswa, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai motivasi diri dan cara belajar efektif di SMP Negeri 1 Petung Kriyono. Namun sebelumnya, perkenalkan, saya Ibu Emi Hidayah mengampu mata pelajaran Bahasa Jawa. Nah, anak-anak yang berbahagia, mari kita pelajari bersama materi mengenai motivasi diri dan cara belajar efektif di masa pandemi COVID-19. Pembelajaran di masa pandemi ada 3 cara. Yang pertama, model pembelajaran daring atau kita kenal dengan dalam jaringan. Yang kedua, model pembelajaran luring atau luar jaringan. Dan yang ketiga, model pembelajaran tatap muka terbatas. Mari kita pelajari ketiga model pembelajaran tersebut. Pembelajaran yang pertama adalah pembelajaran daring, merupakan pembelajaran yang dilakukan secara online menggunakan jaringan internet. Pembelajaran secara daring memerlukan perangkat seperti komputer atau laptop, smartphone, dan juga sinyal atau jaringan internet. Pastikan kalian mempunyai kuota yang cukup untuk melakukan daring. Pembelajaran daring di SMP Negeri 1 Petung Kriyono menggunakan aplikasi WhatsApp. Ada juga Bapak Ibu guru yang menggunakan aplikasi Google Classroom. Dan ada sebagian yang mengunggah video pembelajaran di channel YouTube, tergantung dari guru mapel masing-masing. Tetapi secara umum kami menggunakan grup WhatsApp dalam pembelajaran. Karena dilaksanakan dari rumah, pembelajaran daring memiliki beberapa kendala. Yang pertama, ada siswa yang tidak punya smartphone. Untuk masalah ini, silakan kalian bisa meminjam HP milik orang tua atau saudara agar kalian tetap bisa melaksanakan pembelajaran daring. Atau kalian bisa bergabung dengan teman yang rumahnya dekat, tentunya dengan mematuhi protokol kesehatan. Pastikan kalian dalam kondisi sehat, gunakan masker, jangan lupa cuci tangan, dan jaga jarak minimal 2 meter. Ini semua harus dilakukan agar kita terhindar dari virus corona yang sedang merebak di Indonesia. Kendala yang kedua, tidak adanya jaringan internet. Karena Petung Kriyono terletak di daerah pegunungan, ada beberapa tempat yang tidak terdapat sinyal. Dan banyak juga siswa yang tidak mempunyai akses WiFi di rumah. Solusinya, silakan kalian cari tempat yang biasanya terdapat sinyal, atau kalian bisa bergabung dengan teman yang dekat seperti tadi. Kendala yang ketiga, tidak mempunyai kuota internet. Jika masalah ini, silakan komunikasikan dengan orang tua. Karena pembelajaran daring bergantung pada ada tidaknya internet. Jika sudah mempunyai kuota, jangan digunakan untuk bermain game online atau dihabiskan untuk bersosial media. Gunakan kuota internet dengan bijak.
Metode pembelajaran yang kedua adalah metode luring, luar jaringan. Pembelajaran ini tanpa menggunakan jaringan internet. Sama halnya dengan pembelajaran daring, pembelajaran luring tidak bertatap muka langsung dengan guru. Pembelajaran luring biasanya memanfaatkan siaran radio atau televisi, seperti program-program yang ada di TVRI. Namun, sekolah kita jarang menggunakan media ini. Pembelajaran luring di SMP 1 Petung Kriono umumnya menggunakan buku teks, bahan ajar, atau lembar kerja. Kalian nantinya akan mendapat pinjaman buku-buku dari perpustakaan. Buku-buku ini bisa kalian manfaatkan untuk belajar luring dari rumah. Lembar kerja bisa kalian kumpulkan tentunya dengan mematuhi protokol kesehatan. Metode pembelajaran yang ketiga adalah tatap muka terbatas. Tatap muka ini berbeda dengan tatap muka sebelum COVID-19. Ini masih menunggu izin dari Dinas Pendidikan dan Satgas COVID-19. Jika mendapat izin untuk tatap muka, ada hal-hal yang harus diperhatikan. Patuhi protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak 2 meter. Pastikan kalian dalam keadaan sehat, suhu tubuh normal saat akan berangkat ke sekolah. Jangan lupa bawa bekal makanan dan minuman dari rumah. Semua itu harus diperhatikan. Saat seperti ini, proses belajar masih dilaksanakan dari rumah. Pengalaman dari kelas 8 dan 9 ketika belajar dari rumah, ada yang merasa bosan, kemudian ada yang kesulitan memahami pelajaran. Mungkin tidak paham ketika belajar sendiri, atau ada yang mengeluh paketan kuota habis. Ini dialami. Apa yang terjadi jika hal ini dibiarkan? Tentunya sebagian dari kalian timbul rasa jenuh dan malas. Semangat belajar menurun, stres dalam mengikuti pembelajaran, dan yang lebih fatal lagi, tugas tidak terselesaikan. Jika hal ini terus dibiarkan, maka tujuan pembelajaran tidak akan tercapai. Tentunya kalian sendiri yang akan rugi. Untuk mengatasi masalah tersebut, ada beberapa tips selama kalian belajar dari rumah. Yang pertama, tanamkan motivasi yang kuat. Tentunya, kalian ingin segera belajar di sekolah. Namun, karena kondisi belum memungkinkan, kalian tetap harus belajar dari rumah. Tanamkan pikiran positif selama kalian melaksanakan belajar dari rumah. Dan jangan jadikan aktivitas tersebut sebagai beban. Tips yang kedua, kondisikan tempat belajar yang nyaman. Ada sebagian dari kalian yang lebih nyaman belajar di tempat yang sepi. Namun, ada juga yang lebih suka belajar sambil mendengarkan musik. Kenali cara belajar kalian. Dan pastikan kondisi tempat belajar kalian dalam keadaan bersih, sehingga kalian merasa nyaman saat belajar. Tips yang ketiga, membuat jadwal belajar harian. Tentunya, kalian sudah mendapatkan jadwal pelajaran dari sekolah. Kombinasikan jadwal pelajaran tersebut dengan kegiatan kalian di rumah. Dengan adanya jadwal belajar harian, tentunya belajar kalian menjadi teratur. Jangan lupa berikan tubuhmu waktu untuk beristirahat. Tips yang keempat, jangan malu bertanya. Karena kondisi kalian yang belajar mandiri, jika ada hal-hal yang kurang dipahami, kalian bisa menanyakan kepada Bapak Ibu Guru melalui nomor WA, atau kalian bisa bertanya kepada teman maupun kepada orang tua kalian di rumah.
Demikian beberapa tips belajar dari rumah yang bisa kalian lakukan di rumah. Tetap semangat, jangan biarkan rasa malas menguasai diri, karena bisa menyebabkan kesengsaraan dan cita-cita kalian tidak terwujud. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga protokol kesehatan. Semoga kita dijauhkan dari virus corona yang sedang merebak di Indonesia. Tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.